Setiap orang mempunyai perjalanan hidup sendiri-sendiri, dan tentu saja tidak akan sama. Jadi, jika kita membandingkan antara kesuksesan orang lain dengan kesuksesan kita, kekayaan orang lain dengan kekayaan kita, masalah orang lain dengan masalah yang kita miliki, yang kita hadapi, tentu tidak akan membuat kita bahagia. Karena ketika kita mencoba membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, yang ada adalah perasaan tidak nyaman atau insecure. Tentu jika ini terjadi, akan menghambat kita melalui perjalanan hidup kita sendiri. Kita kesulitan menghadapi masalah, menyelesaikan masalah, justru cenderung takut dengan masa depan, padahal belum terjadi. Ada orang yang memiliki hidup nyaman sejak kecil. Ada pula yang harus membanting tulang untuk menghidupi keluarga, hingga merasa tidak bahagia dengan kehidupan yang dijalaninya. Kita tidak bisa melihat bahwa orang yang mobilnya banyak, rumahnya mewah, bagus, istrinya cantik, atau suaminya tampan, sebenarnya belum tentu juga mereka bahagia. Bisa jadi ketidakbahagiaannya dia, ketidakpuasannya itu ditunjukkan dengan cara yang berbeda, mencoba mengalihkan ke hal-hal yang membuat nyaman, tentu dengan kekayaan yang dimiliki. Artinya setiap manusia, setiap orang mempunyai perjalanan hidup sendiri-sendiri, mempunyai persoalan hidup sendiri-sendiri. Bahkan ada yang harus menderita penyakit yang sulit sembuh, seperti menderita gangguan jiwa sejak usia remaja. Tentu ini sesuatu yang bisa jadi membuat seseorang yang menderita gangguan jiwa tidak bahagia. Masalah kesehatan yang tidak jelas kapan mau sembuh, kapan mau pulih. Kekayaan harta benda yang dimiliki bisa jadi nggak ada artinya, tidak ada maknanya, tidak membuat jiwanya tenang, tidak membuat bahagia. Karena bisa jadi persoalan hidup, masalah hidup yang dialami menimbulkan ketidaknyamanan, sehingga tidak bisa menikmati apa yang dia miliki, apa yang dia punyai. Nah, tapi meskipun jalan cerita tiap orang berbeda, namun semua orang tentunya selalu merasakan dua hal. Apakah dia akan bahagia atau justru menderita, atau istilah Jawa nelongso. Siapa sih yang ingin hidupnya nelongso atau menderita? Anda pun tidak. Nah, sekarang Anda sendiri gimana perasaannya, kondisinya? Apakah sedih, bahkan tertekan, atau justru bahagia? Nah, saya yakin Anda pasti ingin hidupnya bahagia. Ya, walaupun bisa jadi saat ini lagi sedih, lagi khawatir. Video ini tentunya bisa membuat Anda semakin kuat, semakin semangat, semakin termotivasi untuk menjalani perjalanan hidup yang tentu saat ini cenderung tidak bahagia atau sedih. Tapi yakinlah bahwa ini juga akan berakhir. Semua tergantung pada dirimu. Semua tergantung pada upayamu bagaimana menghadapi perjalanan hidup ini, bagaimana menghadapi masalah ini. Bahagia pun selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu dalam fase hidup manusia. Padahal bahagia itu sederhana dan mudah dicapai. Tidak selalu harus dengan harta benda, tidak selalu harus dari kekayaan.
Ketika seseorang pandai bersyukur, apa yang dimiliki, apa yang terjadi ini sebagai cobaan, tentu rasa bahagia itu pada akhirnya akan muncul. Apalagi bisa menciptakan suasana santai, rileks, bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Tentu bahagia itu akan muncul dengan sendirinya. Apa yang didapat disyukuri, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau memang ingin mendapatkan lebih, ya harus berusaha lebih lagi. Ini yang membuat kadang orang menjadi jauh lebih bahagia. Tidak ada seorang pun yang mau merasakan menderita atau ada kesulitan dalam hidupnya. Tapi kita nggak bisa menghindari. Demikian juga Anda. Bisa jadi Anda akan mengalami dua hal itu secara silih berganti. Bahagia dan menderita silih berganti Anda alami. Kalau tidak bisa menghadapinya dengan baik, yang ada Anda ada masalah. Anda akan menderita sebuah penyakit gangguan jiwa. Maka sangat penting kita ketika kesehatan jiwa kita akan baik, mulailah dari belajar bahagia, perjuangkan rasa bahagia itu. Termasuk ketika kita diberikan cobaan penyakit, harus dihadapi. Permasalahannya untuk bisa menghadapi, kita mesti harus memahami dulu. Ketika kita bisa memahami permasalahan hidup, bisa memahami masalah kesehatan yang kita alami, tentu akan jauh lebih mudah kita mengenali hal positif, hal baik apa yang kita miliki untuk menghadapi semua cobaan, semua masalah yang kita hadapi. Sehingga kita bisa membuat komitmen, langkah, upaya, action yang perlu kita lakukan ke depan supaya masalah kita, persoalan hidup kita itu hilang atau paling tidak berkurang. Kebahagiaan tentu bisa saja tidak terjadi jika masalah yang kita alami itu tidak dihadapi dengan baik. Masalahnya tidak setiap orang mampu menghadapi persoalan, menghadapi masalah yang dijalani itu dengan baik. Tidak semua orang berusaha untuk mewujudkan yang namanya bahagia. Banyak orang justru terpuruk, meratapi nasib dan selalu memikirkan masa lalunya. Kenapa begini, kenapa begitu, seandainya saya tidak seperti ini, seandainya tidak seperti itu. Padahal itu tidak menguntungkan Anda. Ketika Anda kejebak pada masalah, persoalan hidup, dan Anda selalu berorientasi pada masa lalu, menyalahkan masa lalunya. Memang masa lalu itu akan merubah segalanya? Tentu tidak. Bolehlah kita belajar dari masa lalu, jangan sampai terulang lagi. Tapi tidak mungkin juga kita terjebak pada masa lalu kita. Yang ada kita jadi sulit bergerak, sulit move on, sulit melakukan upaya untuk bergerak, untuk maju, berubah, memperbaiki semuanya dari awal lagi mungkin. Karena kebahagiaan akan membuat seseorang mudah menjalani setiap kesulitan. Kesulitan hidup termasuk menjalani pengobatan dan penyakitnya. Artinya, apapun yang terjadi, apapun masalah yang Anda alami, berbahagialah. Karena dengan bahagia itu akan membuat semuanya jadi mudah. Ketika mengalami kesulitan, tidak sedikit orang yang merasa putus asa, stres, atau frustasi. Tentu supaya Anda selalu termotivasi dalam menjalani hidup. Ada beberapa kata-kata motivasi dalam perjalanan hidup yang mungkin akan membuat Anda akan pantang menyerah atau tidak putus asa. Jadikan ini sebagai kalimat afirmasi, kalimat positif yang bisa Anda ulang, mungkin setiap bangun tidur, sehingga hari-harimu akan merasa berwarna dan tidak memberi kesempatan untuk selalu ingat masa lalu.
yang tentu tidak menyenangkan. Janganlah menyerah, karena kita tidak akan pernah tahu loh skenario Tuhan yang perlahan mendekat. Semua kesedihan pasti akan berakhir, dan kebahagiaan pasti akan menghampiri kita. Ayo perjuangkan kebahagiaan itu, karena perasaan bahagia merupakan ciri seseorang sehat jiwa. Ketika seseorang didominasi rasa sedih, khawatir, marah, kecewa, bahkan mungkin putus asa, hati-hati. Itu artinya Anda sudah masuk di dalam lingkaran masalah kesehatan jiwa. Belajarlah untuk bahagia, karena bahagia itu sederhana dan mudah. Berbahagialah bukan karena segala sesuatu itu sudah baik, tetapi karena kamu mampu melihat hal baik dari segala sesuatu itu. Ketika Anda merasa bahagia, walaupun diberikan cobaan oleh Tuhan, oleh Allah, diberikan sesuatu yang sulit, yang bisa jadi kamu berpikir bahwa ini akan sulit buat kamu untuk menghadapinya. Tapi dengan bahagia, kamu menghadapinya dengan baik. Ya tentu hasilnya akan baik juga. Dan ketika hasilnya baik, maka bisa jadi Anda merasakan yang namanya bahagia, merasa bermakna, merasa berarti dalam hidup ini. Teruslah berdoa. Sekalipun Anda tidak mampu merangkai kata-kata yang indah, tapi Tuhan sudah tahu kok dan mengerti apa yang Anda minta. Serumit apapun masalahmu, walaupun perjalanan hidupmu sangat berliku, bahkan mungkin sangat terjal, jalani setiap perjalanan hidupmu dengan rasa bersyukur, rasa ikhlas. Bisa jadi perjalanan hidup orang lain di sekitarmu jauh lebih sulit dan berliku. Hanya kamu saja nggak tahu. Di depan Anda, mungkin dia bahagia sekali, harmonis dengan pasangannya. Tapi ternyata ada sesuatu yang berbeda di belakang itu. Dan tentu membuat bahagia, karena pada hakikatnya setiap orang mempunyai cara untuk menutupi ketidakbahagiaannya. Jangan lupa selalu berdoa, karena itu cara termudah untuk menjalani perjalanan hidupmu. Yakinlah Tuhan akan menghargai setiap orang yang mau berusaha menjalani hidupnya dengan sabar dan ikhlas. Kita mau bersyukur. Selalu bersyukur atas apa yang kamu miliki, yang kamu dapatkan. Itu awal dari rasa bahagia. Tentu bersyukur ini juga bisa membuat kamu lebih berusaha lagi, lebih melakukan sesuatu lagi yang jauh lebih baik. Dan itu mungkin jika hasilnya jauh lebih bagus, Anda pun akan bertambah bahagia. Dari kenyataan, mungkin kita belajar yang namanya penerimaan dan perubahan. Dalam setiap proses penerimaan kenyataan, kita belajar yang namanya kesabaran dan bersyukur. Bersyukur sekecil apapun nikmat yang Tuhan berikan. Itu sangat penting sekali. Jangan risaukan. Dengan doa, kita sudah berusaha berdoa. Perihal itu Tuhan tahu kapan waktu terbaik untuk menjadi nyata. Dan doa itu terkabul. Tetap berusaha tegar. Ketika menghadapi masalah, bukan perkara mudah. Bukan hal yang mudah, tapi harus diusahakan. Yakinlah, pasti setiap doamu didengar Allah.
Jangan pernah menyerah dengan apa yang kamu semogakan. Sebab kamu punya Allah yang Maha mengabulkan. Ketika kamu berada pada kesulitan, masalah yang bisa jadi orang lain tidak akan bisa membantumu atau tidak bisa memahamimu, kamu tinggal minta sama Tuhan, sama Allah. Karena pada hakikatnya cobaan, penyakit itu berasal darinya. Tentu diberikan itu tidak akan melebihi batas kemampuanmu untuk menghadapinya. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa. Mungkin perjalanan hidupmu penuh lika-liku dan sulit dilewati. Tetapi jika Anda belum pernah mencoba, bagaimana Anda akan tahu jika ada peluang dan kesempatan? Hambatan dalam melewati perjalanan hidupmu tidak harus menghentikanmu, bukan? Jika kamu tersandung batu, janganlah berbalik dan menyerah. Cari tahu cara melewati atau mengatasinya. Kamu mungkin bisa saja mengunjungi teman-temanmu atau orang yang sudah mencapai kesuksesan sebelum kamu, sudah mampu menghadapi masalah, cobaan, penyakit yang berat sebelum kamu. Kamu bisa belajar darinya. Bagaimana proses, bagaimana upaya yang sudah dilakukan untuk menghadapi itu semua. Dan Anda bisa menggunakan salah satu di antaranya ataupun lebih untuk menghadapi atau mengatasi kesulitan hidupmu. Karena pada hakikatnya kamu gak sendirian. Sebelum kamu mempunyai masalah atau kesulitan hidup, bisa jadi ada orang lain yang mempunyai masalah yang sama, yang mungkin jauh lebih berat daripada yang kamu alami. Jika kamu menyadari hal ini, tentu kamu tidak akan merasa menderita, merasa sengsara, merasa sedih yang berlebihan, apalagi putus asa. Kamu akan menghadapinya dengan ikhlas. Kamu akan berusaha melakukan sesuatu yang terbaik untuk persoalan hidupmu. Ya, tentu ketika menghadapi kesulitan hidup atau masalah hidup, atau menghadapi penyakit yang diderita saat ini, ada hambatan yang kamu alami. Tapi hambatan tidak harus menghentikan kamu, bukan, untuk berusaha. Jika kamu menabrak tembok, jangan berbalik dan menyerah. Cari tahu cara memanjat, cara melewatinya, atau cara mengatasi kesulitan ketika memanjat tembok tersebut. Jadilah pribadi yang kuat, pribadi yang selalu bersyukur, pribadi yang selalu berusaha mampu mengatasi hambatan-hambatan dalam perjalanan hidupmu. Jangan takut gagal, jangan takut kecewa, jangan takut apa yang kamu lakukan tidak akan membuahkan hasil. Karena pada hakikatnya kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Selebihnya kita pasrah pada Tuhan. Kalaupun hasilnya kurang sesuai dengan apa yang kita harapkan, bisa jadi rezeki kita baru sebatas itu. Tidak menjadi alasan menjadi kekecewaan. Tidak menjadi alasan menjadi hambatan yang membuat kita berhenti untuk berusaha. Karena pada hakikatnya orang yang sehat jiwa
adalah orang yang mampu menghadapi situasi sulit, menghadapi persoalan hidup, menghadapi kesulitan hidup, termasuk ketika diberikan cobaan penyakit. Kamu bisa menghadapinya dengan baik tanpa menyalahkan dirimu, menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Selain itu, Anda bisa jadi bersyukur dan akhirnya Anda merasa bahagia karena Anda melihat bahwa yang Anda alami itu jauh lebih ringan masalahnya, penyakitnya dibandingkan orang lain di sekitarmu. Tentu rasa syukur itu berangkat dari situ. Ketika kita mempunyai masalah dalam hidup, termasuk ketika kita dikasih cobaan penyakit, lihatlah di sekitarmu. Jangan hanya di rumah atau hanya memandang penderitaan diri. Lihatlah orang lain, orang yang menderita penyakit atau orang yang mempunyai masalah yang sama sepertimu. Bisa jadi mereka mempunyai masalah yang lebih parah lagi, lebih berat. Nah, tentu hal ini akan membangun kemampuan kamu untuk menilai sisi positif dari dirimu, sehingga akan merasa nyaman dengan dirimu, sehingga akan menjadi bersyukur dengan kondisi dirimu. Inilah yang menunjukkan bahwa kamu bisa merasakan yang namanya bahagia, merasakan yang namanya sehat jiwa. Selain itu, persoalan hidup, masalah yang kamu alami bisa jadi ada kaitan dengan orang lain di sekitarmu, entah dengan pasanganmu, kakakmu, adikmu, orang tuamu, atau teman kerjamu. Tentu ini menimbulkan ketidaknyamanan yang luar biasa. Ketika kamu merasakan rasa tidak nyaman bersama dengan orang lain di sekitarmu, artinya kamu sudah mulai harus waspada bahwa kamu sudah mulai ada rasa tidak baik yang menunjukkan bahwa kamu mengalami masalah kesehatan jiwa. Kenapa? Karena orang yang mempunyai masalah kesehatan jiwa atau gangguan jiwa cenderung merasa nggak nyaman, tidak hanya pada dirinya, tapi juga pada orang lain. Ini yang kadang-kadang menghambat seseorang menjadi semangat untuk bekerja, cenderung menjadi malas. Kenapa? Enggan ketemu orang, ragu untuk melakukan hal-hal yang mungkin saja biasa kamu lakukan, tapi karena kamu dikuasai dengan suasana hati yang tidak baik, sedih, cemas, khawatir, ini yang menimbulkan rasa ragu-ragu. Apalagi kalau sudah disertai dengan tidak nyaman bertemu orang lain, tentu ini akan menghambat aktivitas kamu di luar rumah, termasuk bekerja. Nah, ketika ini terjadi, yang pasti akan mengganggu produktivitas harianmu, akan membuat kamu menjadi lebih banyak diam, tidak semangat beraktivitas, tidak semangat untuk mengerjakan sesuatu, bahkan mungkin takut salah, takut gagal, takut tidak berhasil. Tentu pikiran-pikiran itu jika dipikirkan terus-menerus dan berulang, tentu akan merubah suasana hatimu, dan pasti perilakumu akan berubah, tingkah lakumu akan berubah. Orang lain akan menganggap kamu aneh, karena yang biasanya aktif dengan kegiatan sosial, bekerja, keluar rumah, akhir-akhir ini tidak seperti itu. Yang dulu ketika ada masalah, bercerita, minta pendapat, sekarang ini marah-marah. Bahkan yang dulu tuh rapi, bersih, saat ini udah tidak memperhatikan lagi kebersihan dan kerapian dirinya. Nah, tentu ketika itu terjadi, bisa jadi kamu udah perlu berobat, sudah
perlu konsultasi dengan profesional kesehatan. Memang kamu belum sempat dirawat di rumah sakit jiwa atau dibawa ke klinik. Tapi siapapun dirimu, siapapun kamu, mempunyai peluang untuk menderita gangguan jiwa atau masalah kesehatan jiwa. Tergantung dari seberapa mampu kamu menghadapi perjalanan hidupmu, menghadapi situasi sulit yang kamu alami, menghadapi semua masalah yang kamu hadapi. Kemampuan kamu untuk selalu semangat, selalu bahagia, selalu berpikir positif, itu yang akan membuat kamu bisa bertahan di tengah kesulitan hidup yang kamu alami. Itu yang membuat kamu akan tetap sehat jiwa. Itu yang akan membuat kamu tetap produktif. Ingatlah bahwa tidak ada yang sia-sia ketika orang mau berusaha. Tetapi untuk berusaha perlu diperhatikan lagi bahwa bisa jadi sebenarnya Anda mempunyai kekuatan, kamu mempunyai kekuatan, mempunyai kelebihan yang bisa kamu gunakan untuk modal melalui perjalanan hidupmu yang mungkin memang sulit, memang bermasalah, mungkin memang rumit untuk dipecahkan. Tapi percaya diri itu penting. Percaya bahwa semuanya akan bisa dihadapi dengan baik. Percaya bahwa banyak orang yang siap membantumu ketika menghadapi kesulitan. Percaya bahwa ini ada campur tangan Tuhan, dan gak mungkin Tuhan akan membiarkan kamu menyelesaikan sendiri. Makanya tetap berdoa, minta pertolongan. Jika kamu memahami ini semua, jika kamu memahami isi video ini, saya yakin kamu akan sehat jiwa, bahkan sukses. Selamat mencoba. Jangan lupa silahkan subscribe, jangan lupa like, berikan komentar, serta share ke orang-orang terdekatmu jika informasi ini ada manfaatnya. Selamat mencoba, semoga sukses, semoga kita tetap dalam kondisi sehat jiwa, tetap dalam kondisi orang-orang yang mampu menghadapi kesulitan dalam hidupnya, orang-orang yang mampu menghadapi permasalahan yang sesulit apapun. Jangan takut. Ketika kita berusaha, pasti akan ada hasil. Jangan pantang menyerah, karena itu justru akan membuatmu sulit untuk bergerak maju.